Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Mengomentari Don Brothers episode ke-22. Kali ini masih melanjutkan inti dari episode kemarin. Masih nyambung pokoknya tentang dunia permangaan yang dibuat oleh imajinasi lanjutan dikerahkan oleh mangaka kita, yakni Haruka Kito. Sebagai dirinya yang menciptakan kesan dirinya sendiri, yakni karakter Haruka Kanata, seorang siswi pindahan di Akademi Makuro. Ia bercerita dan menulis part mangganya seolah-olah hal itu memang terjadi. Dan ekspresi yang sangat lucu, lagi-lagi dia membuat kayak gestur muka yang gokil gitu, mau dijelek-jeleki juga dia tetap imut ya. Di dalam dunia buatannya sendiri, plotnya nyambung pada semua karakter yang juga diceritakan pindahan. Semua cerita ini dinilai oleh sang editor handal kita, yakni ya si tiba-tiba jadi editor ya, Sonoza. Sang fans Hatsuko Hero-nya, yakni si Sonoza itu, yang terus saja berkata bahwa manga miliknya Haruka adalah the best. Dia bisa tahu mana manga yang bagus ataupun enggak gitu. Semua terjadi karena dia masih terus-menerus kayak mempelajari apa itu emosi manusia. Ini setup yang relate dan terbaik gitu, bagaimana sang writer kita dan director ini memposisikan Sonoza yang kepo banget dengan emosi manusia, jadi relate banget di sini. Terus membuat stage cerita yang stabil di area tersebut. Dimulai dari Sonoza yang menebak ekspresi orang random di kereta api ya, kemarin-kemarin. Ada juga di keramaian kota. Terus Sonoza ini kayak melakukan pertanyaan yang memvalidasi bahwa tertawa dan menangis dirinya adalah sudah benar, apakah memang relate dengan emosi manusia gitu. Terus Sonoza kayak melakukan kayak terus nanya aja gitu pokoknya pada stranger gitu di publik gitu. Hingga sekarang dia yang tersentuh dengan manganya Haruka gitu, mulai serius kepo dengan emosi manusia lewat perasaan adiktif terhadap manga. Ini keren banget gitu jalan cerita yang coba dikulik oleh Toshiki Inoue. Alur cerita yang menghibur gitu. Lalu next lagi Haruka men-challenge dirinya sendiri bahwa jika Noto saja yang bukan manusia terbuai dengan ceritanya, ya dia harap sih apalagi manusia gitu. Bisa jadi lebih mudah divalidasi sebagai manga yang baik gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu, nggak semudah itu. Karena ternyata Noto ini punya sense yang jujur dan murni, tidak memandang seseorang sebagai sesuatu yang mempunyai nama besar ataupun perasaan nggak enak terhadap orang gitu. Jadi dia jujur aja gitu, jika dia suka ya katakan suka. Meskipun kalau misalnya itu jelek gitu, ya pasti dia berkata jelek gitu, kayak mengomentari revise, skip. Haruka di sana nggak menyerah gitu. Moitaro lalu hadir dalam dunia manganya Haruka. Taro ini dikisahkan sebagai pria pintar yang sedikit sombong. Ada juga Sono yang dikisahkan sebagai pria populer yang mudah menggayat wanita. Ada juga Inuzuka yang digambarkan sebagai pria cupu yang mudah gugup. Plus satu lagi ternyata itu Kijino sebagai guru olahraga yang nyentrik dan bergaya yankee. Buat Kijino, kirain bukan dia sih gitu. Kemarin di episode gambaran kemarin pas preview gitu, ternyata dia gitu. Omegi baru sadar gitu. Pertamanya basic cerita buatan Haruka ini di ACC sama Sonoza, dan proses manga pun terus dilakukan di sana. Di sisi lain, keberadaan Haruka ditanyakan sama Momo ini, yang sedang rapat seperti biasa di cafe Master. Lengkap dengan adanya Momotani Jiro di sana gitu. Master menjawab Haruka ini cuti kerja. Ya semua demi manganya. Di sana Kiji dan juga Saru sedang menginterogasi dari Jiro gitu, karena terlalu kacau gitu, selalu aja tiba-tiba menyerang Taro, bahkan semua member Don Brothers lain saat ia sedang hilang kendali. Dia di sana membahas kekacauan dari si Momotani Jiro gitu. Di satu sisi Saru ini menyalahkan semua ini pada Jiro, hingga Taro malah berpendapat lain gitu. Lagi-lagi Taro berpendapat lain tentang hal ini gitu. Keadaan Jiro yang tak terduga, moodnya serta kondisinya tersebut dimanfaatkan Taro agar semua Don Brothers waspada gitu. Anggap aja latihan fisik dari serangan monster. Apalagi di league sebulan depan atau beberapa minggu lagi, pasti ada kesempatan di mana para Don Brothers malah melawan Hitotsuki lebih dari satu sekaligus gitu, ada 2 bahkan 3. Dan persiapan fisik jika nanti mereka menghadapi Juto. Di sana ada kemungkinan Robotaro Onitaijin juga bakal ikut gatai bareng sama Don Murazame dan juga Don Doragoku. Jalan cerita Don Brothers ini akan sangat menarik ke depannya. Terlihat lagi di meja Master, ia masih menyimpan rilisan photobooknya sendiri yang sangat terlihat narsistik. Ya kayak tidak dijelaskan sih kayak mengenai hal ini gitu. Mungkin kedepannya akan masih di-spill dan dicandai gitu ya si photobook ini oleh Haruka. Lanjut lagi di akhir scene, saat Taro pergi meninggalkan kafe tersebut, Taro di sana berkata bahwa inisial Don dari nama Jiro juga berarti sesuatu hal gitu. Mereka berdua, Jiro dan Taro ini mengobrol gitu. Mereka memang sama-sama dari klan Don, dan mereka yakin mereka mengemban sesuatu hal. Di mana next, pasti akan ada pembahasan yang menarik untuk ini.
Jiro sudah kepedean gitu bahwa mereka bisa aja kyodai ataupun kakak adik. Mereka satu darah keluarga katanya. Hingga akhirnya scene di menit 6.30 menggambarkan moving kamera yang menyelipkan kesan kocak dan awkward plus penggambaran kayak apa ya? Suara dan visual dari serangga Tonggeret di sana yang kesan Jepangnya dapat banget dan kental gitu. Taro lalu berkata selanjutnya bahwa tidak mungkin Jiro adalah adiknya. Ya langsung di-cut gitu. Dan skip lagi ke kejadian menggambar manganya Haruka di menit 6:40. Pergerakan matanya Sonoza cepat banget kita lihat-lihat di sana. Ini adalah hal yang menarik lagi di mana Sonoza berkata bahwa kenapa semua ini berjalan begitu random dan sangat plak-ketiplek gitu. Placement manga buatannya si Haruka gitu. Sonoza berkata awalnya mereka semua murid nih, pindahan dalam satu frame katanya. Terus tanpa ada alasan jelas, kemudian kenapa semua ini murid dan guru pindahan tadi yang Haruka sebut tadi malah suka sama Haruka. Dan semua nembak Haruka gitu dalam setiap kejadian di manga ini, kenapa aneh? Kata Sonoza, ini kata Sonoza ya, nggak ada feel-nya gitu yang tiba-tiba loncat aja jadi apa ya, jadi narasinya kayak gini, situasinya kayak gini, skip sana sini gitu. Ini keren ya gitu penggambaran dan apa ya respon dari Sonoza gitu. Dijawab sama Haruka malah bahwa ini kayak inilah manga gitu. Sontak aja Sonoza lalu marah dan berkata bahwa kata-kata itu bukanlah jawaban seharusnya dari seorang mangaka gitu. Dia alias si Sonoza ini kecewa gitu sama jawaban Haruka. Masa alasannya cuma gitu doang gitu. Guys, ini kayak apakah bisa juga gitu berarti kayak ini menurut Om Hige aja gitu kayak sindiran dari Sonoza secara gak langsung buat penulis kita tercinta Hantaki no Shita. Ini sih disambung-sambungin gitu, cuma kok agak relate gitu. Yang emang random placement dan plak gitu, plotnya nggak jelas saat ini gitu di cerita. Kemarin ada revise, tiba-tiba kemarin di revise si Jian ini dapat mode Invisible Jian yang mungkin kalau misalnya Kagero kemarin gitu ya prosesnya bisa ya dianggap ya normal, meskipun aneh juga sih gitu. Hanya karena baikan sama Rovkov ini ya si Jen ini terus kayak dapet voice time baru gitu. Di lain sisi George juga kemudian jadi aneh plak-plak gitu ya. Ini voice time Sakura yang tadi bukan buatan George. Dan tiba-tiba Gifu mati dan tiba-tiba nanti malah George jadi Kamen Rider juga. Ya kayak segitu randomnya, nggak jelas hubungannya gitu. Ini satu sisi ngapain gitu ya, sangat gak jelas gitu. Apakah ini satu sindiran guys gitu dari writer senior kita Toshiki Inoue? Bercanda ya, meski kalau disambung-sambungin juga ya masuk-masuk aja gitu. Skip ya gitu. Intinya marahnya Sonoza ini berada di jalan yang benar gitu. Dan Haruka pun mulai berpikir jika ini berhasil, mungkin ia akan bisa menjembatani terhubungannya kesan baik antara manusia dan juga Noto. Di sana Haruka masih menganggap Sonoza adalah murni ancaman buat manusia. Padahal jika manusianya nggak jadi Hitotsuki, Noto juga biasa-biasa aja. Lanjut lagi, Taro seperti biasa mengantarkan paket dan membuat orang-orang merasa terbantu atas hal apapun. Keinginan untuk terhubungnya Taro membuat sang customer, yakni seorang bapak-bapak dengan kredibilitas tinggi plus sangat kaya raya di sana digambarkannya, selalu merasa gabut dan bosan akan hidupnya sendiri. Sebuah kisah yang sangat relate di mana sudut pandang orang kaya juga memang banyak yang seperti ini gitu. Dan manusia pun bisa jadi kayak gini juga. Mau siapapun itu gitu, tanpa dibarengi rasa bersyukur yang cukup, manusia pasti akan merasa hampa atas tujuannya sendiri yang sudah ia capai. Bahkan jauh dari ekspektasinya gitu. Inilah yang dirasakan oleh Hitotsuki kita kali ini. Hitotsuki ini mempunyai problematika tentang kebosanan dan kerisauan dia karena semua yang udah dia miliki ya begitu-begitu aja. Ia bosan di dunia ini hanya begitu-begitu aja. Semua jadi dipaksa harus memiliki sebuah cerita agar dia nggak bosan lagi menjalani hidup. Ini aneh ya gitu. Itu juga dia ke-trigger ucapan Taro yang berkata mungkin kayak pria tersebutlah yang membosankan, bukan orang lain yang memberikan kesan bosan. Itu bisa jadi ya, dan relate gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke dunia yang coba Haruka bangun untuk membuat Sonoza terkesan atas mangganya. Alur berubah menjadi karakter Haruka Kanata yang menjadi Oni Sister setengah poitrain. Berubahnya juga sama dengan berkata metamorphose gitu, dan aksesorisnya pun terlihat sama. Ini menjadi tribute juga untuk Portrain ya dari Don Brothers yang dulu hadir di tahun 1990. Di tengah pekerjaannya yang membuat manga tersebut, Haruka kemudian dipanggil lagi untuk melawan Hitotsuki yang mulai aktif lagi. Hitotsuki bernama Denji Kiin dari motifnya Mega Ranger. Haruka yang stuck dengan alur cerita manganya seakan merasa dipanas-panasi dan ditampar gitu oleh tingkah laku Hitotsuki ini yang semudah itu mencari orang-orang yang bisa bercerita untuk menghibur kebosanannya gitu. Membuat semuanya saling berhubungan lagi satu demi satu plotnya. Tiba-tiba Sonoza juga datang untuk melawan Haruka. Di sana Taro pun bertanya apa alasan hilangnya Haruka beberapa hari ini. Saat Momoi Taro menyerang Denjiki, kami sempat khawatir tembakannya akan melesat pada rakyat sipil gitu. Meskipun ya nggak mungkin juga ya.
Karena itu Taro dan dengan kemampuan Don Brothers-nya jadi lebih fokus gitu. Perasaan khawatir tersebut juga nampaknya disebutkan oleh Kijino di sana yang hati-hati gitu Momoi-san gitu katanya gitu. Kita lanjut lagi ke area manganya Haruka di mana berpuluh kali Sonoza berkata kecewa akan kualitas lanjutan dari Haruka dalam membangun setup cerita manga. Malah ada karakter Sonoda yang terinspirasi dari dirinya. Nah karena bingung dan agak stres juga dia akhirnya meminta izin untuk bertemu dan menantang Shina Naoki. Karakter misterius yang mengaku sebagai mangaka utama dari karya tersebut gitu, dan dia menuduh Haruka sebagai penjiplak. Yang menarik dari Shina itu adalah dia memakai kostum boneka besar kelinci. Siapakah sebetulnya Shina Naoki? Akankah kita jika buka kostumnya ternyata di dalamnya adalah wujud Haruka sendiri? Bisa jadi gitu. Itu bisa aja terjadi di dunia Don Brothers gitu, layaknya salinan yang dibuat oleh Juto. Ataukah di balik wujud Shina adalah bisa saja orang terdekat Haruka, seperti bibinya atau mungkin mantannya dan lain-lain gitu ya, yang menjadikan ia alasan untuk berada selanjutnya dalam dunia Don Brothers. Tapi sih kenapa gitu kami condong bahwa di dalamnya ada karakter bermuka Haruka sih ya. Entah sih, cuma kayak kita lihat aja nanti gitu. Tapi kalau misalnya nggak mungkin juga bisa gitu, karena pas berdiri Shina Naoki ini terlihat sedikit lebih tinggi dari Haruka gitu, atau itu pengaruh topengnya aja bisa jadi. Dan Haruka kayak menyebut Shina ini sebagai otoko gitu, alias sebutan untuk dia sebagai laki-laki. Jadi kurang menjawab sih kalau ternyata di dalamnya mungkin Haruka gitu, ataupun Haruka bisa aja nggak tahu dia laki-laki ataupun perempuan. Berarti kemungkinan besar Shina Naoki ini laki-laki juga bisa aja sih, dari namanya bisa kayak kebanyakan dipakai laki-laki gitu. Cuma ya itu tadi, bisa aja ada plot twist aneh atau ternyata di dalamnya malahan ada Sonoza. Karena wujud asli Sonoza adalah Noto form. Mungkin kayak bisa aja semua ini terjadi gitu, banyak hal pokoknya. Di sana Haruka bertanya kenapa Shina menuduhnya sebagai penjiplak, dan Sonoza memberikan sebuah respon bahwa challenge adalah jalan tengah untuk perseteruan ini. Dan tantangan menggambar manga pun akhirnya dimulai. Haruka dan Naoki Shina ini mulai bertarung di sini. Terlihat secara garis besar apa yang dikeluarkan oleh Haruka juga satu tipe dengan apa yang digambar Shina Naoki. Semua terlihat serupa dan sama. Semakin penasaran aja siapa sebetulnya Shina Naoki. Apakah memang semacam alter ego dari Haruka ataupun orang lain yang berhubungan dengan dunianya Haruka di masa lalu, atau tebakan kita tadi? Nah, Shina Naoki pun bisa memasak kayak beef stroganoff gitu, alias makanan kesukaan dan masakan jagoannya Haruka. Dan rasanya pun sama gitu, enaknya gitu. Pokoknya apapun yang dilakukan Haruka, Naoki ini bisa melakukannya bahkan lebih baik dari Haruka. Lalu scene pun berganti di mana para Don Brothers sudah bersiap lagi melawan Denjiki. Di sana sebelum semua menghajar Hitotsuki itu, ada kata-kata yang menarik nih keluar dari mulut Inuzuka. Coba kalian perhatikan dan dengar dengan sesama ya. Di menit 17:23 gitu, coba dengar ya gitu. Dia bilang, "Ikini kuze" gitu. Itu kata yang memang normal ya. Ya memang ya kata-kata biasa aja memang gitu. Tapi dengan setup yang udah kita cocokologi tadi di awal dengan satirnya Revise, kata-kata Inuzuka barusan malah kita inget lagi sama Igarashi Rizky. Mereka semua lalu berubah menjadi formnya Chikyu Sentai Five Man. Di saat mau melawan, di sana Jiro lalu muncul dan bersiap menjadi tambahan di antara kelimanya. Di sana dia malah nggak diterima dan didepak oleh Inu juga Saru. Mungkin ini sebagai jalan Jiro tobat gitu, untuk ya kamu ini udah jalan yang salah gitu Jiro gitu. Kamu ini udah nggak disukai gitu. Jiro sudah mengetahui titik di mana ia tahu bahwa dirinya dan sifat moodinya, labil plus berubah-ubahnya jadi jahat lah, membuat para Don Brothers ini menjauhi dirinya. Jika Jiro tobat, itu akan menjadi jalan episode mendatang saat dirinya bergabung dalam posisi Gatai Robotaro version gitu, dengan kayak Gatai Onitaijin bersama kelima Don Brothers gitu. Ya, bisa jadi. Saat sibuk melawan Denjiki hingga monster tersebut menjadi Denji King, para Don Brothers melawannya ke mode Onitaijin. Di sana Don Doragoku yang berubah ke mode Kyoryu Gold disibukkan dengan melawan Sonoi yang awalnya akan bertarung dengan Momoitaro. Di sana juga Jiro seakan merenung bahwa kedepannya ia harus menjadi satu gabungan dalam proses Gatai Onitaijin, karena merasa tidak dianggap adalah suatu hal yang menyakitkan juga bagi Jiro. Nah, Jiro ini mulai menginginkan proses kayak Robotaro ini ada dalam wujudnya sendiri. Dan Hitotsuki pun kalah gitu, semua kembali normal di sana. Di sana Haruka bergegas kembali juga menuju ke tempat manganya. Di sana dia tidak menemukan Naoki maupun Sonoza. Dia malah menemukan manuskrip ataupun hasil karya Shina Naoki yang menggambarkan perspektif dan juga goresan yang pas dengan apa yang terjadi di hidup Haruka saat itu. Saat ia berdiri tepat memegang manuskrip tersebut, wow, Shina Naoki juga terlihat jadi cenayang gitu kayak di sini. Kayak mereka ini hasil karya dan tebakannya ini tepat gitu.
Ya, memang makin penasaran aja siapa sebetulnya orang ataupun entitas di balik Shina Naoki. Di episode mendatang ada kisah lagi ya dari Inuzuka yang gak bisa kembali menjadi human host alias stuck di mode Inu Brothers-nya. Dia di sana dekat dengan lingkungan wanita-wanita dan masyarakat biasa gitu, pokoknya yang berhubungan dengan wujud anjingnya itu. Di sana juga akan ada kayak wujud Robotaro dan juga Don Dorogoku, dan sepertinya ada Murasame ada juga di sana. Dengan wujud seperti alter dan juga apa ya, mungkin bisa dibilang kayak selevel Robotaro lah gitu, kayak gitu. Dan sisi ada Natsumi juga yang bertarung bersama Juto lain, alias di sana ada Juto polisi. Apakah ini sebetulnya yang terjadi? Apakah mereka berseberangan jalan ternyata? Apa yang sebetulnya para Juto ini cari? Semakin menarik aja alur cerita Don Brothers ini. Ataukah mungkin itu Natsumi yang asli gitu? Bisa jadi. Episode depan para Sentai kita akan memakai form dari Day Ranger. Nampaknya seperti itu gitu. Oke, ini semakin menarik aja gitu. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar tentang review dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.